yang terbaik itu adalah lafaz wa afdalud du'ai, dan sebaik-baiknya doa alhamdulillah, yakni kalimat alhamdulillah. Itu adalah bagian dari kehidupan. Seperti itulah hidup. Ada kalanya apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita harapkan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Kita pengennya terang terus, tapi ya karena ada satu dan lain hal akhirnya mati. Kita kadang menginginkan sesuatu, tapi karena ada satu dan lain hal sehingga sesuatu itu justru malah tidak kita dapatkan. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairan lakum. Kata Allah dalam Al-Quran, terkadang kalian beranggapan sesuatu ini jelek, tapi justru itu adalah jauh lebih baik buat kalian dalam pandangan Allah. Belajar itu terkadang kita malas, hoream, ngantuk, capek. Tapi apa yang menurut kita itu tidak baik, justru itulah yang terbaik. Sehingga prinsip orang mendidik itu berikan apa yang harus diterima, bukan apa yang mereka pinta. Gitu. Nah makanya ada kadang waktu curhat misalnya untuk meminta sesuatu, ngusulin sesuatu, ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Ya, Abi itu capek, Allah ininya misalnya. Ya, kenapa itu Abi tidak dikabulkan misalnya? Yaitu terkadang apa yang kalian inginkan itu sebetulnya tidak baik, tetapi apa yang terbaik itu yang akan diberikan. Ya. Nah balik lagi. Ada orang meminta, artinya berdoa. Tapi ada orang yang diberi tanpa meminta. Itu namanya adalah pahala. Contoh, ada orang yang dia menginginkan sesuatu, maka dia minta kepada Allah, baik itu. Tapi ada orang itu tidak meminta sama Allah, walaupun menginginkan sesuatu, tapi dia beribadahnya yang berlipat ganda daripada orang yang berdoa tadi. Ternyata oleh Allah diberikan juga. Nah itu imbalan. Kayak gini lah, ada di antara kalian yang pengen beli sepatu. Ada yang langsung minta aja, mah beliin sepatu baru dong, ya kayak gitu. Ketika orang tua ada, ya udah dikasih. Tapi ada orang yang nggak ngomong sama orang tuanya, pengen beli sepatu, enggak, walaupun sepatunya udah jelek. Yang penting yang dalam pikirannya, nggak apa-apa lah sepatu jelek juga. Yang penting mas saya pengen lihat orang tua saya senang aja. Sehingga apapun yang diharapkan oleh orang tuanya dia lakukan. Sehingga orang tuanya yang jatuh hati, yang lebih sayangnya sama anak itu. Dek, sepatu kamu udah jelek, mau nggak papa beliin sepatu baru? Mau pak? Ya udah yuk kita beli sepatu. Dia nggak minta, gitu. Cuma dari kebaikannya itu, nah menurut para ulama, para habaib diantaranya, yang lebih cepat itu bukan dengan cara meminta, tetapi yang lebih cepat itu dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah. Nah, kenapa di sini doa terbaik itu alhamdulillah? Alhamdulillah itu bukan permintaan. Tapi kalimat hamdalah ini adalah kalimat
mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Sehingga ada sambungannya dengan ayat la in syakartum la azidannakum. Antum ada ya Allah berikan saya kekayaan, bagus, tidak salah. Tapi ada orang yang tidak meminta ya Allah berikan saya kekayaan, enggak, dia enggak ngomong kayak gitu, enggak berdoa, enggak minta sama Allah. Tapi dia justru bagaimana caranya kekayaan yang sudah Allah titipkan ini bisa saya pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika dia melakukan hal itu, otomatis la in syakartum la azidannakum berlaku untuk dia. Maka Allah dengan sendirinya akan menambah dan menambah terus kenikmatan pada orang itu. Makanya doa terbaik itu alhamdulillah artinya cara meminta terbaik itu dengan bersyukur. Ada yang minta disayangi sama guru, sama wali kelasnya, gitu. Ustaz doain saya, Ustaz doain saya, Ustaz doain saya. Bagus, pengen didoakan. Tapi ada yang orang itu enggak minta didoain, cuma ketika lihat ustadznya lagi sapu-sapu, cepat, Ustaz biarin sama anak saja, gitu. Ustadznya lagi apa, misalnya di luaran lagi ngecek antum, lagi kegiatan apa, gitu. Ada yang harus dibantu, antum bantu. Akhirnya antum dikenang sama guru antum itu. Dengan sendirinya guru itu mendoakan. Ya, dulu Abi pernah menceritakan, saking seseorang itu pernah mendengar kalau di akhirat itu ada orang yang ke surga itu karena amalnya, atau ada orang yang amalnya biasa-biasa saja tapi dia ke surga karena apa? Karena dekat dengan ahli surga, dikenal oleh ahli surga. Taruhlah kalau dalam pandangan kita ahli surga itu ya para ulama, para kiai, kalau kita bisa berjumpa yaitu dengan para wali. Nah, dikenallah si perempuan ini ketika mendengar tausiah itu, maka dia punya inisiatif, punya keinginan bagaimana ya caranya supaya saya dikenal oleh sosok kiai yang saat itu di daerah dia itu sangat masyhur kesolehannya. Akhirnya dia mencoba berkunjung, tapi ketika berkunjung selalu tidak ketemu dengan kiainya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Paginya ada, oh lagi nggak ada, lagi keluar, lagi apa gitu lah intinya. Akhirnya nggak ketemu terus. Ketiga kalinya kata si perempuan ini, dah, karena nggak ketemu terus, takutnya nggak ketemu lagi, saya akan nyimpan sesuatu di rumah itu. Karena saya tahu kiai ini soleh, orang soleh itu pasti amanah. Maka ketika dia berkunjung, dia simpan kainnya. Ada yang bilang sabut tangan, ada yang bilang apalah, pokoknya kain, pura-pura ketinggalan, gitu. Ya, dan ada namanya di kain itu. Akhirnya dia pulang aja. Jadi nanti saya kesini lagi atau kapan-kapan. Oh iya, nanti disampaikan sama Pak Kiai. Pulang. Ketika yang lihat, aduh ini kainnya ketinggalan, udah nggak ada si perempuan itu. Ketika ketemu sama pagi tadi ada yang berkunjung, pengen ketemu, terus ya karena beberapa hari nggak ketemu, cuman tadi itu kebetulan kainnya ada yang ketinggalan. Mana kata pagi ini, ya udah simpen aja sama pagi, mungkin suatu saat dia akan balik lagi ke sini. Disimpan aja, nggak datang lagi tuh perempuan itu di kisah itu. Tapi Pak Kiainya karena amanah, aduh ini perempuan teh saha gitu. Yang akhirnya karena ada namanya selalu diingat sama kiainya itu, akhirnya selalu didoakan, gitu. Yang akhirnya diceritakan maka perempuan itu pun menjadi ahli surga. Kenapa? Karena dikenal oleh calon penghuni surga, artinya oleh orang soleh. Ya. Nah, bersyukurnya kita nih kayak gitu, ya. Jadi orang bersyukur itu tidak hanya cukup urusan hablum minallah. Makanya ada dalam keterangan yang sering disampaikan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, maka dia tidak bisa dianggap bersyukur pada Allah.
bersyukur pada orang tua, artinya dengan menyenangkan hati orang tua. Ketika antum ada keinginan, orang tua antum pun ada keinginan, cara terbaik antum mengalah supaya orang tua antum tidak kecewa. Gitu. Teteh lebaran sekarang mah jangan jalan-jalan ke mana, misalnya udah direncanain, cuman kata orang tua teh gak jadi kayaknya jalan-jalan ke Dupan teh. Kenapa mah? Ya pokoknya ada hal lain lah, mendingan kita jalan-jalannya ke yang lebih murah aja, lebih terjangkau. Aku mau binatang ini, misalnya gitu. Antum nggak suka ke situ, ya udah diimpikan mau ke Dupan, mau ke Ancol, mau ke mana gitu. Dan ketika ada keinginan antum dan keinginan orang tua karena situasi yang mendesak, maka antum lebih baik mengalah saja. Gitu. Kenapa? Daripada antum maksain pengen apa, pengen kemana, tapi orang tua antum, orang tua kita menjadi marah. Ya, yang sudah antum ketahui bersama, ridhollah fi ridho, ya udah selesai kalau sudah urusannya ke situ kan. Ya, gitu. Termasuk dalam hal urusan belanja. Ya, dan urusan belanja. Orang tua antum mungkin ada yang berpandangan selain Al-Jumhuriyah ada yang bagus misalnya, tapi pesantren juga. Dek, kayaknya kamu ke Gontor aja ya, mama pengen kamu mondoknya di Gontor. Al-Jumhuriyah juga itu incunan Gontor, maksudnya incu itu kan Buya alumni Gontor, Abi alumni dari Buya gitu. Ya, tapi mama pengen kamu ke Gontor aja, kayaknya bagus tuh sana itu. Ya udah mah, samina wa ta'ala. Ya, udah pergi ke sana. Atau sebaliknya, antum yang pengen kemana, tapi orang tua antum menyarankan antum di Al-Jumhuriyah. Udah samina wa ta'ala. Kenapa? Bukan masalah tempatnya, tapi yang diutamakan ridho orang tuanya. Antum mau belajar dimanapun asal orang tua ridho, udah gitu. Ya, jangan kekeh gitu. Ya, jangan kekeh. Ada ini kisah, tapi kisah perjodohan ini ya, nggak apa-apa. Jadi pelajaran aja. Ada seseorang yang akan menikah. Si anak perempuan ini mau nikah, udah waktunya, udah selesai kuliah, gitu. Akhirnya kata si ibunya, teteh, udah dewasa, sok atuh geura nikah. Kata si neng teteh, iya mah, sudah punya calon belum? Ada. Coba tuh kenali, suruh main ke sini, ketemu sama mama sama bapak. Ya, akhirnya si ikhwannya disuruh ke rumah. Kalau antum serius sama anak, katanya minta izin sama orang tua untuk melamar dan kita menikah. Ya, datanglah si laki-laki itu. Nggak tahu ada apa, si orang tuanya nggak senang sama laki-laki ini. Udahlah, teh jangan sama si A itu. Maklum orang sudah jatuh cintrong ya. Karena ada pepatah, jangan ngomong benar dan salah sama orang jatuh cinta, karena gak bakalan didengar. Yaitu orang yang gak punya agama ya. Kalau yang punya etika tuh gak kayak gitu. Oh, kata si teteh, ya, kata orang tuanya. Akhirnya si teteh ini itu, si perempuannya hatinya udah terpaut mungkin sama si ikhwan ini,
tapi jauh lebih mementingkan ridho orang tua. Akhirnya kata si nengnya, ya udah gimana mama saja. Tapi dibalik itu hatinya sakit gitu, karena yang menurut dia ikhwannya ini emang orang baik juga. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, saya ridho kalaupun saya tidak berjodoh dengan laki-laki ini, yang penting orang tua saya ridho sama saya, karena saya tahu kalau ayah ibu saya ridho, engkau pun ridho gitu. Akhirnya Allah jatuh cinta sama anak perempuan ini. Kenapa jatuh cintanya? Saking memuliakan orang tuanya, dia mengorbankan perasaannya. Akhirnya oleh Allah justru dia merubah hati orang tuanya gitu. Akhirnya tidak lama kemudian panggilannya, Neng, tapi kayak tanda dipikir-pikir bahagia si ayah tadi. Terus wajeng eta nikah teh terus tiba-tiba liur-liur nenek anu teu paruguh gitu. Ya bersyukur si neng itu akhirnya nikah. Ya, nah, ya enggak usah didramatisir, alhamdulillah segala rupa. Ya. Artinya, ya tuh kalau kita mau didramatisir, tempat-tempat ya. Artinya gini, terkadang itulah yang Allah rencanakan, yang Allah berikan gitu, berupa pahala kita sini barusan. Dia kan gak minta ya ke orang tuanya, justru dia rela mengorbankan hatinya, mengorbankan cintanya, mengorbankan perasaannya gitu. Gak apa-apalah, istilah nama saya sakit hati, yang penting mama saya bahagia. Gak apa-apa, hati ini teriris-iris, yang penting ayah dan ibu saya bisa tersenyum gitu ya. Coba kalau kekeh betul, Neng tuh kasih etanya ali mama Neng cik Allah mereka pikiran saya si ada tinggal di aduh kalakuan anak oke hirukan seukur nongkrong itu pegawaian terganggu masakan itu pernah gawengan super busuk jeung udun geus dewasa nah perahan poe meuli kuota oge neng atuh mikir mama dan neng udah cinta sama dia teh atuh kumaha kekeh. Akhirnya orang tua yang marah nyanggeus satu mandinya we nikah tapi orang tuanya enggak ridho. Karena orang tuanya enggak ridho, Allah ridho enggak? Hancur tuh rumah tangganya ya. Tapi kalau caranya yang tadi, yang lembut, caranya soft gitu ya, bermain cantik si Neng ini, ya udah gimana mama saja ya. Dia yakin Allah enggak mungkin akan zalim pada hambanya. Kalaupun betul bukan laki-laki ini jodoh dia, pasti Allah sudah menyiapkan jodoh yang lebih baik. Cuma terkadang kita ini suka tergesa-gesa ya, suka apa istilahnya, terlalu cepat mengambil kesimpulan ya. Ya kan orang pacaran kayak orang gila ya, baru kenalan udah membayangin yang aneh-aneh. Nanti kalau kita menikah, kita bikin rumah kecil di puncak gunung. Gak ada orang lain yang bisa mengganggu, hanya kita berdua. Amin, amin. Iya. Ya, kayak romantis, tapi coba kalau antum berpikir pakai logika yang normal ya, sok ayah itu mereka puncak gunung atau ke puncak gunung tak kalinya kalau tentu aku mau awi karena ada gunung saja itu ya. Tapi ya gitulah ya, balik lagi ya. Jadi
Itu contoh si Neng itu tidak minta, tapi Allah ngasih dalam bentuk imbalan karena hatinya berbaik sangka gitu. Nah jadi menurut para ulama cara yang terbaik itu kalau berdoa itu terkadang oleh Allah dilama-lamain itu ijabahnya. Kenapa? Karena Allah tuh seneng dengar rengekan hambanya. Ya Allah, saya minta ini. Allah seneng sama hambanya kayak gitu. Tapi kalau pahala, nah itu biasanya lebih cepat daripada permintaan. Karena pahala itu mah sudah keluar istilahnya, udah Allah janjikan, ya, gitu. Barang siapa yang membaca ini akan diberi ini, kayak gitu, ya. Barang siapa yang melakukan ini akan diberikan ini, ya. Barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud asaka maqama mahmuda, akan Allah tempatkan berikan makom yang mulia. Coba, ya. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan makhraja, solusi. Itu mah gak usah dipinta. Yang penting kita takwa aja sama Allah. Setiap antum ada masalah, Allah siapkan jalan keluarnya. Karena itu udah janji Allah. Dan kalau Allah sudah berjanji, la yukhliful mi'ad, Allah gak bakalan ingkar janji. Beda dengan kita, janji terus, ingkar juga terus. Ya, makanya hati-hati, ya, hati-hati. Nah inilah kenapa alhamdulillah ini menjadi doa terbaik. Ya. Jadi antum kalau mau pinter, ilmu yang ada antum amalkan aja. Gak usah aneh-aneh. Gak usah mikir, oh abi saya mah pengen dapat ilmu laduni. Laduni itu gak kayak gitu. Bukan antum yang berharap-harap seperti itu. Ketika antum udah disayangi oleh Allah, apa yang antum butuhkan, apa yang antum perlukan, apa yang antum inginkan akan Allah kasih. Dan yang jadi masalah terkadang kita menginginkan sesuatu, ingin diberi juga oleh Allah sesuatu itu, cuman kita yang memang belum pantas untuk diberikan itu. Yang kemarin kata Abi sambil bersandar ini, banyak ya dokter berangan. Ada yang mau jadi dokter? Cuma wah banyak. Waktu pede kalau Iwan lidah macam gimana Pak ya? Misalnya ada yang mau jadi dokter tapi penakut, lihat getih jejeregen, tahu jejeregen? Dan ketika riuh gitu kan, dan lain sebagainya. Dia orang pingsan ikutan pingsan, bukannya nolongin gitu kan. Ya gimana kayak gitu. Jadi akhirnya maksudnya gimana? Ayo pantaskan diri kita untuk mendapatkan sesuatu kelak di saat kita dewasa ini, kita pantas mendapatkan itu semua. Kalau bahasa Ustaz Jenal tuh fase-fase susah itu akan Allah habiskan di saat memang kita yang kemarin keluar dari zona ya, harus dihabiskan dulu tuh. Baru kalau fase susahnya sudah habis, nanti yang tersisa tinggal fase kesenangannya, tinggal fase kesuksesannya. Makanya antum ketika di pondok, yuk habiskan dulu tuh masa-masa susah antum di sini tuh. 6 tahun, 7 tahun selesaikan, habiskan, harus benar-benar habis. Ya. Antum sakit hati, habiskan sakit hati antum di pondok ini. Artinya apa? Ketika ada orang yang menyakiti, antum sabar, kuat, gitu. Jangan cuma dibegan ku saurang, kamu lebih ke kabur atau rugi. Ya. Orang lain nggak began, antum anu rugi, lebih ke kabur lain sebagainya misalnya. Gitu. Ya, dijauhin sama teman satu orang, antum lebih kata semangat belajar, antum ruginya coba berkali-kali lipat. Orang yang ngebenci antum, nggak nanya sama antum, jutek ke antum, hanya sampai di situ. Tapi antum kerugiannya malas belajar, udah hilang sakumaha pahalanya. Bahkan tidak sedikit sampai keluar dari pondok, hancur masa depan antum.
tepuk tangan, musuh antum yang benci sama antum. Harusnya apa? Seakan-akan antum menantang. Artinya menantang tuh gini, sok aja mau di gimana, saya siap menghadapi. Ayah nu baeud pek mereka monyong 7 tahun, saya mari seri. Itu tenang aja, gitu. Ya, habiskan fase itu. Ya, habiskan fase itu. Ya, dulu kami menghabiskan ya sama. Bukan menghabiskan dalam artian gimana ya, bukan berarti Abi gak bakal bertemu lagi dengan kesusahan, bukan. Cuman Abi mencoba gitu, ketika di pondok sakit sama seperti kalian, gatel, wudu, bisul, kita jalani gitu ya. Karena sanksi jalani dengan penuh keikhlasan. Ciri ikhlas itu bukan ikhlas emang dibotak gitu. Kita harus dibotak tengking beres, tak harus kan, elanggar deh, ikhlas yang dihukum naung itu lain ikhlas gitu. Ya, jadi ikhlas dihukum tuh dengan diikuti masa perubahan. Dan ciri ya tak ikhlas. Ya, gitu. Ya kami itu sampai apalagi kayak Ustaz Ali gitu ya, Sarjana, ya termasuk kami ini yang dulu sama Buya sampai dikasih gelar yang tidak baik ya, GPD, gerakan penghancur disiplin, karena dianggap melakukan pelanggaran berat. Padahal menurut kita yang tadi itu, menurut kita mah enggak seberat itu. Cuman karena menurut guru itu adalah pelanggaran berat, ya udah samina wa ta'na. Apapun yang Buya hukum kita jalankan. Ya. Di balong dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Dari diguyur hujan coba. Di kolamnya sedada lah. Ya. Sambil diguyur hujan besar dari jam 11 malam sampai ya jam 5 pagi, jam 4 disuruh naik, suruh sila juga, enggak disuruh apa-apa. Di depan komplek Akhwat ya, sambil penuh letak bawah, terus ya aku kucur keram, kejang, cuman kita tahan gitu ya, nggak berani gimana kamu ya. Sampai si kaki tangan ya, sampai si kaki tangan ini sudah nggak berasa saking baal di keem gitu ya. Kan ya atas kemarin sempat reunian gitu teman-teman Abi yang itu pas liburan kita ketemu di Garut ya gitu ya, menang masa-masa itu ya. Sering ketawa aja gitu. Kau dulu gara-gara antum, dulu gara-gara antum gitu aja ya. Karena ya udah samina wa ta'na. Cuman rasa malunya tuh wah luar biasa ya, luar biasa. Artinya malu di sini bukan malu karena apa, tapi malu sama guru kita karena sudah membuat Buya kecewa saat itu. Walaupun di situ ada miskomunikasi, ya kita udah izin ke Kiswa Aman untuk mendoakan pada saat itu karena kakek Abi meninggal dan Abi baru selesai tahanus karena ada satu mis juga sebelumnya, gitu. Ya, informasi yang tidak jelas yang akhirnya Abi harus ditahanus. Pas Abi ditahanus itu kakek Abi meninggal, gitu. Abi lagi bebas percobaan, istilah Buya bebas tapi percobaan kata dia. Kalau antum berubah lanjut, kalau enggak tahanus lagi, gitu. Ya semuanya senang teman-teman Abi. Ya udah kita syukuran yuk karena Jambur baru bebas nih, sambil doain kakek karena ketika liburan suka belajar juga ke kakek Abi itu, teman-teman Abi. Akhirnya kita baca Yasin, tawasul, ba'da ta'alum jam 10 malam.
tawasul, baca yasin, selesai jam 11. Jam 11 karena setelah baca yasin beres doa kita ngopi, bikin cai kopi. Malu santri bikin cai kopinya di ember ya, nggak ada gelas, minumnya pakai gayung ya. Karena gerah akhirnya ada teman Abi yang bajunya dibuka, akhirnya ya ketawa ketiwi aja gitu, gerei gitu ya, bercanda. Pas lagi ketawanya itu Buya lagi ngecek area pondok, dari kedengaran kenapa ini ada ketawa-ketawa di kelas gitu. Akhirnya Buya masuk ke kelas itu sama satpam. Ya udah kata Buya, amankan itu barang bukti semuanya. Wah, saya teriak. Nah, jam 11 itu masuk kolam semua, masuk kolam jam 11 malam. Ya kita merenung aja gitu. Coba kalau Buya datang tuh pagi kita baca Qur'annya gitu kan gitu lagi kita mah ya, dan gak salah tuh gitu. Coba pas Buya datang kita lagi berdoa, bukan lagi bercanda ya. Cuman ya qadarullah, Allah nakdirkan itu, pasti ada hikmah di balik itu semua ya. Akhirnya ya masuk malam sampai subuh, tangan kaki itu sudah gak berasa kayak dicubit itu, saking dingin ya. Ya soalnya cobain antum diam di kolam itu, di tempat wudhu aja itu yang bersih, jadi bubaran ta'alum sampai jam 3 ya, gitu ya. Cuman ya itu tadi sami'na wa ata'na ya, sami'na wa ata'na ya, gitu. Nah, makanya Abi senang kalau lihat hatta yang sudah jadi ustaz pun yang masih seperti itu. Alhamdulillah ya, Abi punya teman-teman yang seperti itu semuanya rata-rata. Ketika mau pengajian ditanya sama kiainya gitu, yang undangnya karena kebetulan guru-guru kami juga gitu kan, gitu ya. Sekarang yang mau naik siapa dulu? Kalau kata apa-apa misalnya waktu dicilin, kamu dulu jawab, oh hari dulu ya, kami berdua aja samina wa ta'na, gimana Papa? Udah ente dulu yang naik, maka naik gitu ya. Ya udah selesai, itu saja gitu ya. Ketika seseorang, artinya orang tua kita ridho dengan kita, berarti sudah, artinya selesai. Kayak kita naik Grab aja nantinya, maksudnya tapi gimana, tinggal tunjuk tujuan kita kemana, maka Grab itu akan mengantar kita. Di saat kita mendapatkan ridhonya Allah, di saat kita bersyukur, maka sudah tinggal sampaikan. Bahkan tanpa kita sampaikan kepada Allah pun, Allah tahu nggak isi hati kita? Tahu. Allah tahu nggak isi hati kita? Tahu. Ya, berarti kan kita tidak usah ngomong juga, Allah sudah tahu isi hati kita itu seperti apa. Allah tahu nggak antum pengen jadi apa? Tahu. Allah tahu nggak antum punya cita-cita apa? Tahu. Walaupun antum nggak ngomong, Allah pasti tahu apa yang di dalam, ada di dalam hati antum semua, dalam hati kita nih Allah pasti tahu. Makanya yang penting kita mah alhamdulillah, bersyukur pada Allah, bersyukur pada Allah ya. Makanya ketika dikasih mata, lagi sehat di mata, ayo lihat, perlihatkan pada ayat-ayat Quran. Ketika dikasih telinga, lagi pada sehat telinganya, ada yang pernah sakit telinga? Enak nggak? Makanya ketika telinga ini sehat, perdengarkan terhadap hal yang baik. Ketika oleh Allah diberikan sehat kaki, masya Allah, kaki ini bisa berjalan, kaki ini bisa berlari. Tong dianggo menengkas batur, tong dianggo najong untuk puguh, gunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik yang Allah ridho di saat kita mendatanginya. Di saat orang-orang tua dikasih sepatu yang bagus, syukuri. Artinya apa? Manfaatkan. Di saat antum habis sering lihat sepatu antum tergeletak di mana saja, berarti antum kufur nikmat ya. Harusnya antum syukur nikmat tuh, sepatu tuh jaga. Abi dari SMP 3 tahun ya, SMP hanya satu sepatu yang Abi pakai, itu pun gak ada yang ngasih. Kok Abi dia rawatan gitu, karena sepatunya ya karena kulit gitu, bagus lah ya, ya menurut Abi bagus gitu, kuat, artinya bagus tuh.
disemir gitu, dirawat aja. Itu 3 tahun nggak habis sepatu itu. Gak yang aneh-aneh, nggak harus ganti sepatu tiap tahun juga. Tapi nanti orang tua kami yang tadi kata Abi, karena saya dianggap baik sama orang tua seneng, akhirnya orang tua ngasih sepatu. Apalagi kayak gitu, berarti orang tua antum udah ngasih lebih daripada dulu apa yang Abi dapatkan. Antum dikasih lebih nih sama orang tua, lebih bersyukur lagi antum. Sepatunya dijaga. Sepatu yang kelas 1 masih ada, masih bagus. Pas kelas 2 dibeliin lagi sepatu baru, kelas 3 beli lagi sepatu baru. Ini anak tuh misalnya punya 3 sepatu, ya, sepatu yang 1 kelas 2, kelas 3, atau bahkan mungkin di rumah lebih dari itu. Sok dijagain, dirawatan. Kalau memang nggak manfaat di antum, izin ke orang tua, mah boleh nggak sepatu ini mau dikasih aja sama adik kelas saya, nanti ketika di pondok kasihan tuh sepatunya udah jelek. Ini kan sepatu A masih bagus, mau dikasihin sama teman saya atau sama adik kelas saya, boleh nggak? Udah kasihin aja nggak apa-apa. Bagus daripada mubazir, ikhwanus sayatin, yang mubazirkan rezeki itu saudaranya setan. Ya udah kasih izin gitu. Atau punya saudara mungkin di rumah lain sebagainya, itu jauh lebih manfaat. Ya. Oke, itu saja udah jam 8. Ya. Ada yang batal lebih? Karena sudah jam 8, kita kalau nggak ada yang wudhu dulu, kita langsung komen. Ya, itu saja. Jadi zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Doa terbaik yaitu alhamdulillah. Ya, gitu. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, apa bahasanya? Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini dan malam-malam sebelumnya itu bisa sedikit banyaknya menghidupkan hati kita, sehingga hati kita lebih dekat, lebih yakin, lebih bersandar, dan selalu ingin ditemani, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selalu minta ketika antum mau ngapain juga selalu minta didoa, dan selalu minta ditemani oleh Allah, selalu minta dibimbing oleh Allah, selalu minta dijagain oleh Allah. Ya, karena nggak ada lagi manusia sehebat apapun tetap ada lemahnya. Allah yang abadi kekuasaannya. Ya, belajar tauhidnya harus bagus, ya, gitu. Apalagi yang lagi di tahanus, ya, berarti tauhidnya harus lebih ditingkatkan lagi. Ya. Berarti kita takutnya jangan takut sama Abi, takutnya jangan takut sama pengurus. Kalau mau takutnya hanya pada Allah. Ya, berbuatnya lillah. Ya, kalau bahasa Ustaz Epi, kalau lillah tidak akan lelah. Yang bikin kita lelah itu ya karena belum bisa lillah. Masih karena manusia. Kan manusia beda-beda. Ingin dipuji malah dapat hinaan. Ingin dikasih malah nggak dikasih apa-apa. Ingin disenyumin malah dibarudan, ingin dideketin malah dijauhan. Itulah manusia. Tapi kalau sudah lillahi ta'ala, ya gak ada urusan manusia mau ngapain, ya urusan dia. Yang penting saya bisa dekat aja sama Allah dengan belajar, dengan berzikir, dengan beribadah yang baik. Ya, kepala majelis.